Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyajikan presentasi dengan materi jaringan epidermis dan jaringan gabus. Baiklah, yang pertama adalah jaringan epidermis. Jaringan epidermis adalah lapisan terluar pada tumbuhan yang terdiri dari sel-sel rapat yang tersusun secara teratur. Nah, berikut ini adalah gambar jaringan epidermis pada akar dikotil dan akar monokotil. Selanjutnya yaitu karakteristik jaringan epidermis. Yang pertama yaitu tersusun dari sel hidup, kemudian berisi protoplasma hidup, yang ketiga tidak berklorofil kecuali pada stomata, kemudian terdiri atas satu lapis sel, dan yang terakhir yaitu susunan selnya rapat atau melindungi. Kemudian ada fungsi jaringan epidermis. Yang pertama fungsi utamanya yaitu jaringan epidermis adalah untuk melindungi tumbuhan dari kehilangan air, serangan patogen, dan kerusakan mekanis. Epidermis juga berperan dalam proses pertukaran gas dan penyerapan zat-zat hara dari lingkungan. Kemudian ada fungsi pendukung, yaitu fungsi pendukung jaringan epidermis sebagai tempat pembentukan kutikula, stomata, dan kelenjar yang membantu regulasi pertukaran gas dan air pada tumbuhan. Selanjutnya yaitu derivat jaringan epidermis. Derivat epidermis adalah suatu bagian tumbuhan yang merupakan turunan jaringan epidermis. Derivat epidermis ini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu stomata atau mulut daun. Stomata adalah bagian dari epidermis yang berupa celah atau lubang yang diapit oleh sel penjaga atau sel penutup. Yang kedua adalah trikomata. Trikomata adalah rambut-rambut halus yang tumbuh di sekitar permukaan jaringan epidermis tumbuhan. Yang ketiga adalah duri atau spina. Spina adalah duri atau tonjolan pada permukaan epidermis batang yang terbentuk dari jaringan stele di bawah korteks. Nah, contohnya duri pada batang dan tumbuhan bunga kertas serta duri pada bunga kaktus. Yang keempat yaitu filamen. Filamen adalah modifikasi epidermis berupa spons yang menutupi akar beberapa tumbuhan dan berperan dalam detoksifikasi tumbuhan. Nah, contohnya filamen pada bunga anggrek. Yang kelima yaitu sel karsik. Sel karsik merupakan sel epidermis yang berisi kristal karsik, silika atau CiO2, misalnya pada tebu yang menyebabkan batang tanaman tebu menjadi keras. Baik, selanjutnya itu jaringan gabus. Jaringan gabus adalah jaringan tumbuhan di tumbuhan dikotil, tumbuhan berkayu, dan beberapa tanaman herba yang terdiri dari sel-sel gabus. Jaringan gabus dibentuk dari kaligen gabus atau filogen yang merupakan sel-sel meristem. Di sini ada gambar dari jaringan gabus, yaitu ada bagian epidermis, velum, velogen, podeven, dan korteks. Pertama memiliki susunan sel yang rapat, yang kedua tersusun atas sel parenkim korteks yang ada di luar batang, sehingga jaringan ini terletak pada bagian tepi jaringan. Yang ketiga terbuat dari sel-sel khusus yang disebut sel-sel gabus. Yang keempat, jaringan gabus memiliki struktur yang tebal dan kuat untuk melindungi tumbuh. Selanjutnya itu fungsi jaringan gabus. Yang pertama, menggantikan fungsi epidermis untuk sementara waktu. Epidermis berasal dari pembelahan meristem primer yang fungsinya untuk melindungi tumbuhan, sedangkan meristem punya aktivitas sekunder yang memungkinkan bertambahnya ukuran batang yang bisa dilihat dari diameter kalio. Yang kedua, mencegah penguapan. Saat musim kemarau, tumbuhan banyak yang kehilangan air, tetapi ada lapisan yang menebal dikarenakan zat suberin yang mampu melindungi tanaman dari penguapan berlebihan. Ketiga itu melindungi dari kerusakan mekanis dan infeksi patogen. Kerusakan mekanis seperti patahnya jaringan dan mengeringnya sel tidak ada terjadi selama ada jaringan gabus. Bahkan jaringan gabus mampu melindungi tumbuhan dari infeksi patogen karena memiliki kemampuan sebagai filter. Selanjutnya saya akan menjelaskan struktur jaringan gabus. Yang pertama yaitu eksodermis. Jaringan gabus terdiri atas 3 bagian, yaitu gabus yang terdapat di bagian dalam dari tumbuhan sehingga berfungsi sebagai pembatas antara jaringan-jaringan di dalam tumbuhan. Jaringan ini terletak di luar dan mengandung suberin pengganti epidermis. Lalu yang kedua yaitu endodermis. Pada bagian endodermis yang masih muda, dinding selnya terdiri atas selulosa dan bersifat elastis. Sedangkan endodermis yang sudah tua atau dewasa, pada dinding selnya terjadi penebalan-penebalan berupa titik-titik atau pita dari zat kayu dan mengandung suberin serta putin yang disebut titik atau pita kasparin. Lalu yang ketiga yaitu velum atau kulit gabus. Velum terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama velogen atau kambium gabus. Velogen merupakan kambium gabus yang merupakan lapisan sel yang meris dan nipis. Yang kedua yaitu velum atau gabus. Velum merupakan lapisan gabus sebagai produk dari velogen yang terbentuk ke arah luar. Yang ketiga yaitu velogon atau parenkim gabus. Jaringan ini dapat dikatakan hampir korteks yang berbentuk ke arah dalam sehingga hanya terdapat di lapisan paling dalam.